Halo guys, balik lagi sama saya Irfan di channel Gadget. Kalau kamu nebak, saya mau bahas tentang backover transparan di itel S23 Plus ini, kamu salah cuy. Karena di video ini, saya mau ceritain suka duka pakai HP itel S23 Plus ini selama 1 bulan pemakaian. Terus bang, kenapa backovernya full transparanin kayak gini? Sebenarnya ini salah satu duka sih dari itel S23 Plus ini cuy. Makanya tonton aja video ini sampai habis biar gua ceritain semuanya. itel S23 Plus ini HP yang sempet viral karena harga sama fiturnya itu nggak sebanding cuy. Gimana enggak ya? HP ini di launching di harga 1.899.000 udah dapet panel AMOLED. Layarnya udah curve, abis itu ada fingerprint in display dan kameranya udah pakai stabilisasi atau OIS. Kalau untuk HP dengan spek kayak gini tuh di brand lain mungkin bisa sampai 3 atau 4 jutaan cuy harganya. Tapi nih ada tapinya ya, walau banyak kelebihannya ada juga beberapa kekurangan yang menurut saya setelah saya pakai HP ini selama 1 bulan guys. Kamu penasaran kan apa aja kekurangannya? Ya udah yuk kita bahas dulu aja kelebihannya. Nah, suka yang pertama tentu aja ada di bagian layarnya cuy. Gimana enggak ya, dulu pas pertama saya beli HP ini, saya itu sempat mikir HP 1,8 jutaan dapat layar AMOLED, layarnya curve lagi fingerprint in display, buset gitu kan. Jadi saya mikir tuh, pasti layarnya abal-abal ya. Tapi setelah HP sampai dan saya unboxing, saya sempat speechless. Lihat layarnya tuh tajam banget, warnanya pekat, abis itu layar curve-nya tuh buat HP ini serasa HP mid-range lah, bukan entry level lagi cuy. Apalagi nih ya pas saya buat nonton film gitu kan, aduh, serasa matanya tuh dimanjain banget cuy. Pasti buat kamu yang udah punya HP ini setuju sama pendapat saya barusan. Suka yang kedua ada dari desainnya cuy. Jujur ya, HP ini mirip banget sama HP utama saya, Samsung S23 Ultra. Yah, kalau kamu aja nih baru ganti HP ya, biasanya tuh waktu typing atau balas chat tuh suka typo kan. Cuman HP ini setelah saya pakai typing gitu, ya nggak ada typonya, sama aja kayak saya pakai Samsung S23 Ultra punya saya. Terus yang jadi nilai plus lagi, HP ini lebih ringan daripada Samsung S23 Ultra punya saya cuy, jadi lebih enak. Dan siku-sikunya ini lebih gimana ya, lebih oval gitu. Kalau S23 Ultra itu kan lebih mengkotak sikunya, jadi kalau digenggam kurang nyaman. Tapi kalau ini nyaman sih untuk digenggam cuy. Dan yang paling cakep nih ya, bezelnya itu simetris cuy. Untuk HP ukuran 1,8 jutaan itu ya udah cakep banget gitu, kesan mewahnya dapat banget. Biasanya kalau HP yang murah tuh kan ada kayak poni di bawah atau di atasnya, ini asli simetris semua. Tapi itu tadi suka untuk model bagian depannya cuy. Kalau untuk model bagian belakangnya sih termasuk duka dah, nanti tungguin aja dah reviewan dukanya. Suka yang ketiga nih ada di bagian kameranya. Tapi ini bukan dari segi warna atau detailnya, lebih ke bagian stabilnya cuy. Untuk stabilnya di HP ini saya acungin jempol dah, karena jarang HP 1 jutaan ada fitur OIS atau Optical Image Stabilization. Contohnya kayak di video yang ini nih, kalian nyangka nggak ini direkam pakai HP 1 jutaan? Salut sih buat si itel ini. Nah, kita sampai di suka yang keempat. Ini suka yang terakhir cuy. Saya suka banget di bagian fitur-fitur HP itel S23 Plus ini. Contohnya kayak fitur fingerprint in display yang bisa saya bilang ini kocak banget. HP 1 jutaan dapat fitur seperti ini cuy. Fitur ini killer banget loh. Contoh pas kamu lagi nyetir, ada notif, kamu nggak perlu tuh buka pola, cukup tempel jari langsung udah ke unlock. Tapi ya nggak saya saranin sih nyetir sambil main handphone. Terus ada fitur lampu dual flash. Ini yang jarang orang tahu sih. Kalau HP ini ada fitur lampu dual flash di bagian depan dan belakangnya. Ngebantu banget pas ngambil foto atau ngambil video waktu malam hari. Jadi nggak perlu lagi tuh tambahan lampu buat ngambil foto dan video tadi. Terus ada fitur status bar ala-ala Dynamic Island-nya iPhone juga. Jadi waktu ada notifikasi di bagian kamera selfie-nya akan melebar kayak Dynamic Island. Ya kalau kamu pakai HP ini kesannya bukan kayak HP murah lagi lah. Nah, kita udah ngomongin sukanya di HP ini. Sekarang kita ngomongin dukanya, ngomongin yang gak enak-enaknya. Tapi ini menurut pendapat saya pribadi loh. Cuman kalau kamu punya pendapat lain bisa aja tulis langsung di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing sama-sama tentang HP itel S23 Plus ini cuy. Duka yang pertama ada di desain belakangnya, tapi ini relatif sih.
Ada yang suka sama desain belakang Itel S23 Plus ini, tapi saya jujur nggak suka banget, apalagi dari desain modul kamera yang bisa dibilang maksa banget di bagian lampu flashnya. Lampu flashnya ini dibikin frame kayak kamera, jadi kesannya ala-ala boba di iPhone, ya nggak sih? Tolong dong Itel buat ciri khas sendiri aja, padahal udah mantep banget ini HP. Terus dari warnanya, kebenaran punya saya ini warnanya light cyan, yang saya jujur kurang suka. Makanya saya buat back covernya jadi transparan, malah kayak HP rusak sih. Tapi saran saya kalau nggak suka sama warna yang terlalu ngejreng bisa ambil warna yang elemental blue. Itu warnanya lebih kalem sih cuy menurut saya. Terus duka yang kedua ada di bagian kameranya. Loh bang, tadi lu bilang kameranya suka, tenang dulu. Di sini saya ngomongin yang sukanya di bagian stabilisasinya, tapi kali ini dukanya ada di bagian warna sama detail hasil foto dan videonya cuy. Dari warnanya sendiri sih menurut saya rada kurang dari HP Itel S23 Plus ini. Kalau dibandingin sama warna asli objeknya, Itel S23 Plus ini lebih kekuningan dan detailnya rada kurang. Tapi ini bisa sih diakalin dengan diedit atau di color grading. Tapi kan gak semua orang paham dengan itu cuy. Tapi menurut saya ya, untuk harga 1,8 jutaan udah wajar lah dapat hasil kamera kayak gini. Duka yang ketiga ada dari sektor baterai cuy. Padahal ya, Itel S23 Plus ini udah pakai baterai berkapasitas 5000 mAh cuy. Cuman ya menurut saya setelah pemakaian 1 bulan, ya saya rasa terbilang cukup boros. Karena saya bandingin nih sama HP dengan range harga yang sama cuy. Itu ada A05s, baterainya sama-sama pakai 5000 mAh. Dan saya coba buat nonton YouTube selama 20 menit dengan pakai WiFi yang sama, video yang sama, resolusi yang sama, dan brightness-nya saya samain juga cuy. Di Samsung A05s selama pemakaian 20 menit nonton YouTube itu berkurang 5%. Sedangkan di Itel S23 Plus ini berkurang 8%. Ini saya nggak tahu yang salah di baterai atau di softwarenya cuy. Padahal kita tahu sendiri ya, Itel S23 Plus ini udah pakai layar AMOLED yang bisa dibilang layar AMOLED itu lumayan cukup irit baterai. Atau mungkin pengaruh dari chipset Unisoc ini ya cuy. Karena kan kita tahu sendiri Samsung A05s pakai chipset dari Snapdragon. Tapi ya mudah-mudahan ini cuma masalah software yang bisa di fix sama pihak Itel. Soalnya terasa banget cuy, bolak-balik ngecas itu nggak enak banget sih. Duka yang keempat ada di bagian chipset atau SoC-nya cuy. Jadi Itel S23 Plus ini pakai chipset dari Unisoc T616 yang menurut saya performanya rada kurang dan terbilang lumayan panas. Ketika bermain game Mobile Legends contohnya, sewaktu di awal game sih lancar-lancar aja cuy. Tapi setelah di atas 15 menit, Itel S23 Plus ini jadi lumayan panas dan performanya jadi menurun. Kayak di game tuh jadi patah-patah. Dan sentuhannya jadi kurang responsif. Tapi masalah ini harusnya bisa diakalin dengan main game di tempat ber-AC atau bisa kita pakaiin cooler. Walau jujur ya, saya sendiri kurang nyaman pakai cooler sewaktu main game. Duka yang kelima, ada duka di bagian layarnya. Tapi tunggu dulu, ini bukan duka segi tampilannya sih. Menurut saya ini duka dari refresh rate-nya yang cuman 60 Hz cuy. Emang sih beberapa orang ada yang udah terbiasa nih pakai refresh rate yang cuma 60 Hz. Tapi buat kamu yang biasa pakai refresh rate 90 Hz apalagi 120 Hz, begitu pakai Itel S23 Plus ini jadi berasa rada patah-patah saat scrolling. Tapi ini menurut saya masih oke lah ya, di harga 1,8 jutaan. Masih bisa ditoleransi dengan kelebihan yang udah dikasih sama Itel S23 Plus ini cuy. Terus nih ada duka yang keenam atau duka yang terakhir. Nah duka terakhir ini dari segi harganya cuy. Sebenarnya ini sih cuman tambahan doang buat kamu yang baru beli Itel S23 Plus ini. Buat kamu yang udah beli sih aman-aman aja. Soalnya untuk harga yang sekarang HP ini sih bisa terbilang mahal cuy. Harganya udah 2,2 jutaan. Itu belum termasuk ongkir. Ya menurut saya pribadi sih kalau untuk harga 2,2 jutaan kurang worth it sih cuy. Kamu nambah dikit bisa ambil HP yang speknya lumayan menurut saya, kayak Infinix Note 30 Pro yang harganya udah turun di kisaran 2,5 atau 2,6 juta. Yang sama-sama udah pakai panel dari AMOLED, malah chipsetnya dia udah pakai Helio G99 yang lebih ngebut. Ya walaupun experience pemakaian layar curve ini nggak bisa didapetin di Infinix Note 30 cuy. Nah jadi kesimpulannya nih ya, Itel S23 Plus ini bisa saya bilang rekomendasi banget untuk kamu yang hanya pakai HP
untuk sosial media, nonton film, atau game-game ringan lah ya. Cuman nih, kalau kamu untuk main game berat atau mau kompetitif di dunia game kayaknya enggak sih cuy. Bagus kamu tambah dikit, ambil Infinix Note 30 yang saya bilang tadi. Atau bisa ambil Pova 5 Pro nya cuy. Nah, jadi sampai sini aja video kali ini. Buat yang sudah nonton sampai habis, saya ucapin terima kasih. Dan saya doakan murah rezeki dan sehat selalu. Buat kamu yang suka sama videonya, kamu bisa like. Dan kalau nggak suka sama videonya, kamu bisa dislike aja cuy. Dan buat kamu yang baru nonton video ini dan belum subscribe akun channel YouTube Gadget, kamu bisa aja subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik tentang gadget dari saya. Oke, thank you cuy.